Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Apriliani dan juga ada kedua teman saya, Amanda Uliana Putri dan Lia Amelia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul observasi usaha depot air isi ulang fresh gua. Oke, materi pertama akan dibicarakan oleh saya. Air sangat diperlakukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan. Air minum tetap menjadikan kebutuhan pokok setiap orang. Kapanpun dan dimanapun, karena itu bisnis air isi ulang ini tetap bergairah dan tetap prospek. Dengan pembukaan usaha depot air isi ulang fresh gua ini merupakan peluang bisnis air minum yang dapat dikatakan memanfaatkan. Kami menjalankan usaha ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan begitu banyak bisnis yang beralih menggunakan usaha depot air isi ulang tersebut. Identitas perusahaan pemilik usaha Bapak Harum Priyanto, alamat perusahaan Perumahan Puri Raya Asri, Blok A nomor 9, Buro 3, Karawang. Identitas perusahaan, nama perusahaan Fresh Gua, merek dagang Fresh Gua, kegiatan usaha menjual air isi ulang. Aspek keuangan, riwayat pendirian usaha permodalan awal dilakukan dengan cara meminjam sejumlah uang ke bank dan mengambilkan pembayaran dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan cara diangsurkan hingga lunas. Modal awal, modal peralatan 25 juta, biaya operasionalnya gaji pegawai satu orangnya 900.000, listrik dan air tangki 580.000, tisu dan tutup galon 100.000. Total jumlahnya itu 1.580.000. B. Alur kas, catatan transaksi penjualan, omset per bulan, omset per hari yaitu 250.000, omset per bulannya 250.000 dikali 30 hari sama dengan 7.500. Laba per bulannya itu 7.500 dikurangi 1.580 sama dengan hasilnya 5.920.000. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya dengan judul Aspek Pasar dan Pemasaran, Segmentation, Targeting, Positioning, atau bisa disebut STP. 1. Segmentasi pasar. Dalam usaha depot air isi ulang ini, kami menetapkan segmen pasar berdasarkan tempat, karena untuk saat ini kami hanya membuka usaha depot air isi ulang ini di daerah Buro 3 yang letaknya cukup strategis dekat dengan kota dan komplek perumahan di sekitarnya. Dan juga kami memilih pasar untuk warung atau toko karena permintaan yang cukup tinggi. Kedua, target pasar. Target pemasaran kami adalah setiap warung-warung kecil maupun toko dan perumahan. Target pasar kami yaitu keluarga, karena banyaknya keluarga yang menginginkan sesuatu yang instan dan tidak repot serta dengan harga yang ekonomis. Untuk target kedepannya, kami akan memilih pasar di luar perumahan Buro 3. Untuk mencapai itu semua tentunya diperlukan investasi yang cukup besar untuk menambah jumlah produksi. Ketiga, posisi pasar. Menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau pasar. Tujuannya untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Sedangkan kami memposisikan diri sebagai depot air isi ulang yang higienis, terjual secara klinis dengan harga yang ekonomis. Materi selanjutnya yaitu strategi 4P. A. Strategi produk. Merek dagang Fresh Gua, nama perusahaan Fresh Gua, moto usaha, air minum steril dengan harga terjangkau. Sedangkan untuk merek, saya menggunakan merek Fresh Gua. Tujuan dari merek ini adalah menandakan bahwa air yang kami produksi segar dan higienis. B. Strategi harga. Harga yang telah ditentukan oleh kami cukup ekonomis dan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Untuk 1 buah galon air isi ulang, kami memberikan harga ecer sebesar Rp5.000, sedangkan untuk harga grosir kami memberikan harga Rp4.000, dan untuk air galon aqua asli kami memberikan harga Rp17.000. Dan untuk biaya jasa antar, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000. C. Strategi lokasi dan distribusi. Untuk strategi lokasi dan distribusi, kami memilih strategi lokasi yang berdekatan dengan perumahan, warung-warung kecil, ataupun toko. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada, serta mendistribusikan barang dan jasa. D. Promosi. Dalam kegiatan ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Namun, kami hanya mempromosikan melalui periklanan menggunakan spanduk dan membagikan selebaran kertas ataupun brosur kepada seluruh masyarakat sekitar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lia Amelia. Saya akan melanjutkan proses produksi jasa dari Fresh Aqua. A. Proses produksi yang pertama, air baku dalam tangki dialirkan ke tabung filter memakai pompa.
Tabung ini terdiri dari media saring, pasir, dan karbon aktif. Yang kedua, air hasil filtrasi dialirkan ke kardit atau saringan air dari polypropylene fiber atau berpori-pori. Selanjutnya, air ditampung dalam tangki berbahan stainless steel lalu dialirkan ke kardin lainnya dengan memompa dan didesinfeksi ultraviolet. Yang ketiga, tahap terakhir air diisikan ke galon air yang telah dibelas dengan produknya. Yang keempat, setelah terisi penuh, tutup galon menggunakan penutup. B. Sumber bahan baku. Bisnis air minum isi ulang ini salah satu bisnisnya termasuk paling mudah didapatkan, yaitu air, yang dimana air merupakan kebutuhan sehari-hari dalam setiap aktivitas manusia. Namun, untuk menjaga kualitas, saya bekerja sama dengan perusahaan air bersih pegunungan. Kemudian, mereka pula yang mengirim bahan bakunya dengan menggunakan truk tangki air, di mana air tersebut didapatkan dari sumber mata air pegunungan. Sumber daya manusia, adapun tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pengembangan usaha ini, kami mempekerjakan 1 pegawai untuk melakukan proses aktivitas untuk mengisi galon serta antar jemput pengiriman galon kepada pelanggannya. D. Teknologi yang digunakan ini termasuk bisnis yang membutuhkan mesin canggih dalam memproses perubahan saringan air yang berkualitas, penggunaan layanan delivery sehingga perusahaan saya dapat dan menerima pesanan produk melalui telepon. Materi selanjutnya yaitu keputusan apa yang dilakukan pelaku usaha depot air isi ulang Fresqua dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami hanya menekankan kepada karyawan untuk lebih disiplin dan peduli. Peduli dengan apa? Peduli terkait dengan kualitas air dan pelayanan depot air isi ulang Fresqua ini kepada konsumen. Kenapa ini menjadi penting buat kami? Karena kami bisa bertahan seperti ini pun karena adanya konsumen. Artinya, kita harus bisa menghargai dan mengapresiasi konsumen yang terus setia mengambil airnya ke depot kami. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.